Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 22 Januari 2025. Hari ini kita banjir alertnya ya pagi-pagi begitu pembukaan jam 10. Dia langsung antriannya banyak gitu. Memang alert robot ini baru aktif dia setelah jam 10. Jadi dia butuh 1 jam setelah market buka supaya datanya stabil. Dan begitu banyak alert, memang harus tunggu ya Bapak Ibu. Kalau dipaksakan request chat, ya seperti tadi banyak yang komplain bahwa memang robotnya lagi sibuk. Jadi harus ditunggu saja. Nah, ya berita bagus juga lah kalau banyak alertnya. Kalau lancar-lancar aja berarti tidak ada rekomendasi dari robot. Ini pertanda bagus ya. Jadi nanti kita akan coba analisa. Kita ada 7 saham ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu trading snapshotnya. Naik 1,5. Sebenarnya kalau kita lihat tanggal 20 kemarin, saya begitu nonton Donald Trump itu tidak semenakutkan apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Donald Trump itu direspon market itu tidak terlalu berlebihan. Mungkin sudah diantisipasi, lalu ternyata tidak menakutkan. Terus yang dilakukan oleh Donald Trump kan memang tidak terlalu ini ya terhadap pasar global. Mereka keluar dari WHO, mereka macam-macam kebijakannya tapi nggak langsung strike ya untuk perang dagang, malah menunggu Cina dia ke Kanada masih ada 1 bulan ya, masih ada rebound sedikit lah, kirain langsung dihajar kan. Cina juga dia akan lihat dulu, akan studi dulu. Tidak semenakutkan seperti yang disampaikan para analis kan begitu, biasanya salah. Nanti kalau udah berubah dia ngomong lagi, namanya juga komentator. Oke, kita akan lihat ya Bapak Ibu. Nanti price discount everything, volume validate. Kita lihat MSCI juga, regional Asia Pasifik juga naik berapa ya? 1% atau berapa? Berapa persen lah ya, dia naik juga. Nah ini IHSG kita naik 1% juga Bapak Ibu. Lalu yang penting di sini dia net foreign buy-nya ada 200-an lah, lumayan lah Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini dia 11,9 hampir 12 triliun turnover-nya, total value transaksinya. Penopangnya gantian, kemarin perbankan, sekarang non cyclical, infra dan teknologi. Kita lihat di sini ada Telkom ya, net buy-nya. Terus kalau Pegio masuk kemana ya? Luar biasa Pegio. Pegio ini sudah saya incar karena memang saya paham juga ya kerja di Pertamina. Padahal si Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak mencabut insentif negara energi terbarukan. Dia cabut insentifnya, mau ngebor dimanapun untuk oil and gas, terserah kata dia, tidak ada urusan ya. Pokoknya genjot terus dulu, gara-gara mungkin energi kali ya, karena katanya dicurangin. Apapun itu Bapak Ibu bisa lihat sendirilah. Saya cuman dengar-dengar sekilas saja, tidak melakukan analisa. Jadi ada Telkom, ada Bank Mandiri. Lalu kita lihat di sini yang di net sale-nya tidak signifikan. Tidak ada yang besar-besar juga. BBRI nggak ada di sini, cuman kecil saja ya Bapak Ibu. Bank Mandiri net buy. BPCA net sell sedikit ya di bawah 100 miliar. Oke. Jadi itu dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Tidak sekelam yang dibayangkan lah begitu Donald Trump masuk. Dulu juga nggak begitu. Nggak begitu berbahaya. 7 bulan setelah dia menjabat baru tuh perang dagangnya memanas ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat habis pelantikan nggak langsung. Mungkin ya kita bisa belajar dari apa yang terjadi ketika Donald Trump menjabat periode pertama. Sekarang kita lihat ini alertnya Bapak Ibu, ada Java, Pegio, Indika, Telkom, Aman, Access, dan Era. Jadi alert robot ini ada sekuensial. Bapak Ibu lihat di sini ya. Sebenarnya ini kalau beda-beda 4-5 menit ya, ini Indika, Pegio ini mereka ini sama nih Bapak Ibu. 1 jam pertama buka ya. Lalu kita lihat juga di sini ada Telkom, Access, Era. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Ini ada banyak, jadi memang nanti mohon maaf kalau misalnya saya bahas Telkom, ya besok yang terbang Era, ya mohon maaf gitu. Jadi Bapak Ibu, saya akan ambil satu, analisa secara lengkap. Sisanya nanti singkat saja karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu lakukan analisa. Jadi kan
Ini ada 7, tidak mungkin semuanya kita beli, ya, tidak mungkin semuanya kita beli. Dan saya hanya memberikan sharing, mungkin bukan berarti misalnya saya pilih Indika, harus beli Indika, atau saya pilih Telkom, harus beli Telkom. Tidak, Bapak Ibu sesuaikan saja ya. Saya berikan contoh caranya nanti ya, itu. Jadi dia, ini Bapak Ibu ada sekuensial, ada waktunya. Bisa saja dia muncul jam 10, jam 3 atau jam 2 dia diguyur ya, nanti kita lihat. Karena dia sekuensial di sini, namanya juga big data analysis, dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Nah, itu dia karena menggunakan data intraday. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu nanti saya berikan ya alamat Telegram, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join. Mudah-mudahan besok ada alert lagi. Ya, itu rekomendasi bagus. Kalau saya sih menunggu lakukan analisnya, menunggu market tutup. Jadi perubahan itu terkonfirmasi karena style saya memang begitu. Saya lihat monthly, lihat weekly. Untuk tradingnya, entry-nya menggunakan chart daily ya, jadi tidak menggunakan intraday. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa pakai Google Lens untuk link Telegram botnya, nanti dia akan langsung connect. Yang penting Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Telegram Messenger. Untuk channel juga silahkan join Bapak Ibu, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya share pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak memberikan jasa analisa saham. Yang saya berikan sharing adalah bagaimana caranya ya. Caranya melakukan analisa menggunakan bot yang tersedia di Delquan bot ini. Backgroundnya adalah big data, tapi ada chartnya untuk memudahkan analisa. Dan ada screening lain lah, tool yang tersedia lainnya, mudah-mudahan membantu. Oke. Namun begitu Bapak Ibu, nanti jangan percaya analisa saya 100% karena saya hanya sharing ya Bapak Ibu caranya. Nanti Bapak Ibu harus practice make perfect. Jadikan saja apa yang saya sampaikan sebagai second opinion. Memang dalam trading saham itu karena memang ini adalah ideologinya kapitalis, ideologinya profit, kita tidak boleh percaya dengan analisa siapapun ya. Jadikan saja sebagai second opinion. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Setelah mendengarkan dari analisa orang yang banyak yang berseliweran di mana-mana ini ya, Bapak Ibu tidak boleh percaya 100%. Bapak Ibu jadikan aja acuan lalu analisa sendiri dan usahakan harus punya namanya first opinion. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Sekali lagi, yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu trading wajib punya trading plan. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, exit aja. Karena risikonya terlalu besar. Kita tidak tahu risikonya berapa yang akan ditanggung Bapak Ibu kalau tradingnya gagal. Jadi jangan coba-coba gambling lah. Itu pasti kalah kita. Ya, Bapak Ibu, lalu untuk mereduce risk salah satunya Bapak Ibu harus belajar dan menerapkan money management. Ini penting sekali. Oke, itu dia. Kita lihat untuk workshop Bapak Ibu, tadi ada yang meminta mundur satu orang karena mungkin waktu yang nggak cocok katanya ya Bapak Ibu, mungkin lain kali ya. Jadi silakan Bapak Ibu, kita untuk session sekarang ini, session 1 ini di tahun 2024 kita ada satu kali ini terakhir. Nanti mungkin ada lagi nanti di mid year ya. Nah, setelah puasa Lebaran itu biasanya tidak ada workshop. Setelah ini masih ada satu, silakan Bapak Ibu yang berminat silakan hubungi saya. Jadi kita tidak ada workshop online. Karena kalau di kelas itu, ya kita akan praktek, usahakan praktek untuk mengerjakan sesuatu. Lagi pula kalau belajar itu Bapak Ibu, kalau nggak ketemu seorangnya itu nggak afdol. Apalagi terkait masalah uang. Bapak Ibu jangan coba-coba percaya sama orang kalau nggak ngelihat orang ini bagaimana sih omongnya. Jadi selama ini kan belum lihat saya nih. Harus lihat, kalau lihat di kelas barulah ketahuan. Bagaimana sih apa yang saya sampaikan bohong atau tidak, itu ketahuan dari apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi itu dia Bapak Ibu, silakan, masih ada satu bagi yang berminat. Lalu bagi yang berminat juga nanti untuk belajar level advance-nya, volume price analysis, bagi yang ingin belajar Wyckoff, kita akan adakan 2 batch lagi. Ini biasanya ini lebih private ya, orangnya sedikit karena tidak semua orang yang berminat belajar volume price analysis. Kalau saya kebetulan mencari cara analisa yang paling simple. Saya lihat price, lihat volume, nah dan taruh di Wyckoff. Kebetulan memang dulu setelah ketemu yang macam-macam indikator, saya balik kembali ke volume price, lihat volume, paling simpel menurut saya. Tidak aneh-aneh ya, nggak perlu lihat pakai crystal ball, pakai apa, yang simple lah. Jadi semboyannya adalah how to trade Indonesian stock market logically. Ini kata kuncinya. Nanti apa yang disampaikan dan melakukan analisa itu harus logik, tidak boleh yang aneh-aneh ya. Ya Bapak Ibu tahulah bagaimana influencer atau ya
skema Ponzi yang terjadi karena ketidaktahuan orang di dunia finansial banyak yang tertipu dan kasusnya berulang berkali-kali. Jadi ilmunya penting sekali ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram di desktop, ini di PC ya, jadi memudahkan untuk melakukan analisa dan membuat video. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya menggunakan handphone dari browser. Bapak Ibu scan QR saja ini pakai Google Lens. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help ya. Jadi kan saya ulang-ulang karena banyak yang masih bertanya ya, perintahnya time frame 60 menit ada nggak? Atau apa saja time frame-nya, apa saja perintahnya? Ketik saja help-nya di sini Bapak Ibu. Nanti sebagian kita akan lakukan perintahnya, tentu tidak semua karena terlalu panjang. Waktunya nanti nggak cukup ya, ada 7 lagi alertnya. Untuk tutorial, sekali lagi, kalau sebelum tanya saya langsung direct pribadi, DM-an, tonton dulu. Karena nanti kalau jawaban saya adalah silahkan tonton tutorialnya, sudah ada soalnya ya. Misalnya ada yang bertanya, Pak itu sinyalnya VPA itu apa? Ada kotak. Nah ini ada tutorialnya. Masalahnya belum ditonton gitu. Oke, misalnya saya pakai speedometer, nah ini silahkan tonton ya Bapak Ibu. Kalau saya trading plan, kalau saya bilang Bapak Ibu wajib punya trading plan. Nah ini tutorial sudah ada beberapa, tinggal konsepnya disesuaikan lah ya. Ini saham-saham, screening saham juga sudah ada di sini. Oke, ada yang bagi yang ingin tahu apa itu alert robotnya, silahkan tonton tutorial yang seperti ini ya. Di atas ini ada nih, Introduction to Bot Delquan. Baik, kita mulai pembahasan sahamnya. Apa yang kita lakukan? Saya akan lakukan step by step. Bapak Ibu ikutin saja. Karena ini sharing ya. Bisa saja analisa kita berbeda. Ya, maksud saya preferensinya berbeda. Tapi step by step atau saya sebut dengan checklist itu sama. Setelah melakukan ini, Bapak Ibu lakukan stepnya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, baru sesuaikanlah. Ada yang berminat dengan foreign flow, ada yang berminat dengan rotasi saham, lebih fokus, atau ada yang berminat mencari saham-saham yang ekstrim. Ya bebas saja Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita cek dengan alert. Ini yang pertama kita lakukan ya, bahwa alert hari ini tanggal 22 mulai Java sampai era ya. Nanti ya tentu semuanya tidak bisa dianalisa secara detail. Nanti kita akan pilih satu untuk analisa singkat, detail, semua sisanya analisa singkat. Saya setelah buat video ini mungkin saya akan lakukan ulang lagi analisa untuk saya sendiri. Tapi saya sudah sharing kepada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu lakukan. Nggak bisa kalau tidak lakukan, karena practice make perfect. Jadi untuk menguasainya harus Bapak Ibu berlatih, dan toolnya sangat simple saja sebenarnya. Memang ada banyak chart yang harus dianalisa, karena memang cari duit susah. Kita harus teliti dulu. Ini kan ada ini saya sampaikan, ini ada 7. Tidak mungkin 7-7-nya kita beli. Nanti mungkin dari 7 ini setelah kita analisa, mungkin tinggal 3 ya yang potensial. Dari 3 baru kita lihat mungkin risk reward rasionya ada 2. Ya, dari 2 mungkin kita buat trading plan. Mungkin yang tereksekusi 1, nanti sisanya belum tereksekusi gitu lah. Jadi bahkan mungkin dari 7 ini tidak ada yang bagus gitu. Malah kalau nggak ada ya tunggu besok ya. Mudah-mudahan besok ada yang bagus. Misalnya kemarin kan ada 2 ya, kalau nggak cocok bersama CBP ya sabar tunggu sebelumnya. Jadi tapi tetap dianalisa, 7-7-nya dianalisa supaya kita bisa touch ke market, practice make perfect. Jadi ada orang mau gampang saja kan, nggak bisa, cari duit itu susah masalahnya. Sekarang setelah kita cek alertnya, kita cek rekom. Nah ini untuk konfirmasi. Jadi yang kita cari adalah kalau ada saham yang muncul di alert robot, dia muncul di rekom, muncul di rekom volume minimum 3 itu biasanya itu yang luar biasa ya. Kita cek di rekom mana yang dominan, kan rekom ini adalah quantitative trading, dia screening saham menggunakan end of day. Bedanya apa? Kalau dia sudah pas tanggalnya, sudah hasil screening, maka dia tidak akan berubah lagi. Kalau ada robot masih bisa berubah, mungkin Java dia keluar pagi, kemudian supply-nya masuk, dia jadi bearish misalnya, bisa jadi ya, karena dia intraday. Tapi kalau pakai ONFD data udah valid. Kita lihat Aces ada alert, lalu AMM ada alert, ini banyak bagus. ERA ada alert, ICBP kapan alertnya? CBP malah kemarin alertnya ya, sekarang udah. Java, nah ini Java, sign of weakness. Jadi biasanya makanya saya tunggu market tutup ya, nggak mau hajar kanan langsung. Gambling, ada unsur gambling. Kebetulan saya mengurangi faktor gambling. Metsi, MYOR returning, Pani, Pegeo ya, Pegeo nanti kita akan lihat. Oke, Excel sama Pegeo, Pegeo lagi, Excel udah nggak sini nggak ada.
Lalu di price candle ya di sini untuk yang ini yang kita cari ini price potensial reversal. Rocket Jet, ada PGO, ada ACES, ada Aman, ada Era. Oh banyak ya. Telkom ya. Bingung nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang mana kita bahas. Ini ada PGO lagi, ada ACES lagi, Pegas sama Sel. Oh yang keluar PGO, yang Pegas Sel ya. Lalu Golden Cross, Aman, Telkom, Golden Cross, Era. Nah, Sido Dead Cross ya. Kemarin saya nggak tahu nih. Buy on weakness saya dapat mungkin di situ. Masih jalan mungkin trading plan saya di situ. PGO the best time for buying ya. Oke, PGO ini the best time for buying karena dia break upper downtrend. Oke, nanti kita bahas bisa jalan. Oke, kita lihat SCR Vboom. SCR Vboom. Salah. SCR keyboard saya ini kayaknya udah rusak huruf B-nya. Oke, SCR Vboom tidak ada saham-saham ledakan volume. SCR Pback. Yang pullback ya, sudah naik tiba-tiba nggak ada juga. Ya, nggak ada apa boleh buat. Lalu mungkin terlalu ketat nih screeningnya Pback ini. Oke, sekarang kita lihat SCR Extreme. Enaknya ini kalau lagi panik-paniknya nih Extreme nih, terlalu lagi fear-fearnya. Ini biasanya gudang garam, dia Extreme fear masih terus Nulo, Omet fear. Ya, terus ke bawah ya Bapak Ibu, itu nanti kalau ada BBRI, ada BBCA, atau ada Adaro yang Extreme fear, itu menarik kayak kemarin-kemarin itu lagi panik-paniknya. Sekarang kita cek, kalau saya sih tidak menarik ya. Oh ini ada PGO, PGO sedang Extreme grid, nanti kita cek apakah dia ada sinyal buying climax. Apakah dia wake off-nya seperti apa ya. Tapi tadi kita lihat dia the best time for buying, mudah-mudahan break upper downtrend, mudah-mudahan dia the best time for buying. Harus analisa dulu baru kita tahu. Lalu kita cek berikutnya adalah SCR Panic. Kita mencari Samsung berada di zona panic dan mengarah ke hope. Kita sebut habis panik terbitlah hope. Dia berada di zona panik tapi ada alert. Nih ACES nih habis panik terbitlah hope. Aman. Apalagi ya, banyak nih ya. Breeze ya habis panik terbitlah hope. Ini Cimorai panik dia. Mana nih? PGO mana? PGO. Oh, PGO tidak ada di sini. Tins ya habis panik terbelah. Lalu dicek lagi ya, harus cek satu-satu nih Bapak Ibu. Pani menjadi panik dia. Oke, kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang di Hope, mudah-mudahan dia bergerak ke grid. BBNI Hope, Goto Hope, Java Hope, mungkin ada beberapa saham yang sudah masuk ke grid nih. MCN Hope. Oke, kita lanjut dengan SCR Top FF. Nah, ini adalah top foreign flow. Kita harus bandingkan dia dengan top hajar kanan, hajar kiri ya. Kita tahu tadi Telkom sama Goto itu paling topnya. Kita lihat SCR top kaki. Top kaki dia hajar kanan, hajar kiri. Nah, ini baru kita bisa tahu ceritanya. Bank Mandiri itu paling banyak, paling greedy. Artinya di sini dia paling banyak dihajar kanan. Dia juga net buy. Nah, di sini juga bisa kita lihat Telkom juga greedy juga. Bank Mandiri tidak ada alert ya, Papi. Oke, lalu cuan ada di mana di sini? Tidak ada di situ. Lalu yang net sell kita lihat. Yang hajar kiri siapa? Aman nih hajar kiri ada alert nih. Kayaknya orang banyak guyur nih Aman nih. Apakah profit taking? Tapi dia tetap net buy asingnya. Tapi kalau kita lihat dia net paling banyak di hajar kiri, BBRI juga hajar kiri, dia net sell, asing juga ikutan mungkin. Jadi harus dikombine antara hajar kanan, hajar kiri dengan foreign flow. Biar tahu cerita, tidak bisa foreign flow sendiri kan. Sekarang kita ini totalnya aja kita lihat orang greedy atau enggak. Ini hukum pertama Wyckoff ya, nanti dijelaskan di kelas. Oke. Apalagi? Kalau mau under value pakai SCR Ruval. Sekarang kita mulai aja pembahasan komposit lah biar cepat ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo Composite. Composite saat ini dia berada di zona grid ya untuk penutupan tanggal 22 dia grid artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu lagi ini adalah demand lebih besar daripada supply. Itu saja ya. Udah. Lalu apa? Kalau demand lebih besar daripada supply sesuai hukum pertama Wyckoff level untuk Wyckoff dia adalah harga saham naik. Harga bisa naik ya. Dia naik. Lalu kita cek dengan star C 0. Kenaikannya 1, kita lihat relatif dengan kenaikan 1, maka bagaimanakah sektoralnya? Oke, untuk sektoral energi melemah karena kenaikannya 1, infra melemah. Ini berbalik semua tampaknya melemah. Kenapa? Kompositnya menguat. Nah, ini finance menguat ya. Sektor finance dalam senyap dia sudah menguat.
Siklikal melemah, industri melemah karena kompositnya menguat nih Bapak Ibu. Properti ada pelemahan sedikit. Lalu kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Kita lihat. Tentu ini hari Rabu ya, masih volumenya masih belum valid lah. Nah, kita udah happy, nanti kelihatan bagus di daily. Bapak Ibu bisa lihat ini, kalau kita lihat inside bodinya, dia sudah berhasil break, membiarkan naik ke atas kalau ada supply, baru dia naik ke atas, baru dia pullback. Nah, dia harus bentuk low high, low high di weekly-nya. Volumenya kita tunggu saja, sudah warna hijau berarti demand-nya kuat. Dia mengatakan climate fall up. Ini fall up ya. Jadi demand yang mendorong ini. Tapi di weekly-nya, dia bilang sinyal weekly-nya belum ada demand. Kenapa? Masih hari Rabu, masih ada tambahan Kamis, masih tambahan Jumat. Mudah-mudahan dia di atas rata-rata lah, mudah-mudahan. Di saat ini naik, price discount everything, volume valid. Nanti kita, kalau Bapak Ibu mazhabnya adalah volume price analysis, sangat gampang ya. Kita lihat price, lihat volume, simple. Logic juga, kenapa price naik? Ya karena volumenya valid gitu. Kalau enggak, ya price naik, volume tidak ada, harusnya sesuatu itu curiga. Oke, tapi itu saja yang bisa kita lihat, bahwa weekly-nya dia sudah membentuk new high, low. Jadi ini Bapak Ibu kalau kita bersihkan, sudah terbentuk pattern-nya ini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Tipis ya. Ini ada higher high. Nanti di daily-nya akan kelihatan di bottoming dia. Kita masih mengacu ke demand zone itu, VBP Weekly Composite. Demand zone-nya ada di bawah itu yang menguatkan, dia rebound ya. Jadi memang ini Bapak Ibu, semua orang bisa lihat bahwa ini adalah demand zone. Dia sempat disentuh sekali. Demand zone-nya mantul, naik. Nah, sekarang dia sudah naik ke atas. Kita lihat supply-nya di atas ada. Ini adalah sell mother candle. Supply-nya tinggi di sini. Nanti kita lihat di daily ada nggak dia. Dia akan naik ke atas, mungkin dia tertahan sedikit, dia pullback dulu untuk naik lagi. Supaya apa? Supaya perjalanan itu kan low, high, high, low, higher, high. Misalnya ini high, low lagi, higher, high. Nanti kalau ada pullback ke bawah, dia tertahan di sini, jangan kaget Bapak Ibu ya. Karena memang dia harus ada swing low dulu untuk naik ke atas. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia naik ke atas, dia akan pullback dulu supaya demand-nya untuk push up lagi. Kita lihat di daily VPA Composite. Nah, di sini akan kelihatan detail, pattern-nya sudah jalan. Dari kemarin saya sudah lihat ini jalan ya. Oh, tapi volumenya ya, ini agak tricky nih kalau di daily ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Ini kalau kita lihat pattern-nya kan di sini agak kacau. Ini adalah pola, sebenarnya perubahan tren itu sudah terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat ini ya, high low. Ini saya jelaskan berkali-kali sudah nih. Low terhadap high, ini adalah lower low lah misalnya. Ini low terhadap high, ini lower low. Nah, ini sudah berubah karena ini dia high. Ya. Lalu ini menjadi lower low juga. Nah, di sini ada disebut dengan warning ya. Jadi warning, lalu kita lihat nggak apa-apa. Kita biarkan ada gap, maka ini kita ubah menjadi low. Ternyata dia double bottom, low, high. Ini jadi high low, sekarang udah menjadi higher high. Sudah terjadi perubahan. Hanya saja untuk hari ini volumenya di bawah rata-rata. Tapi tidak apa-apa ya. Kita lihat dulu. Karena nanti kalau dari wave dia akan kelihatan perubahan ini Bapak Ibu. Wave composite itu ciri-ciri perubahan tren. Oh, belum kelihatan nih. Nggak kelihatan ya. Seharusnya kalau dia lebih sensitif kelihatan nih Bapak Ibu. Nggak kelihatan. Karena diambil kalau untuk composite, khusus composite trennya jangka panjang. Repot juga kalau volatilitasnya tinggi untuk wave zigzagnya. Oke, kita lanjut dengan PIF composite. Kita mau lihat foreign flow-nya. Berikut ini nilai chart foreign flow untuk composite. Bapak Ibu bisa lihat memang composite ini tergantung pengaruh terhadap asingnya signifikan. Kalau kita lihat kemarin-kemarin asingnya mulai akhir September tuh distribusinya kuat sekali secara kumulatif. Di sini ada ciri-ciri mau crossing ya. Hari ini asingnya net buy 247,7 miliar net buy dalam 5 hari. Nah, ini dia sudah kumulatifnya net buy 139,94. Lumayan lah. Dalam 20 hari ada net sell minus 3,8 triliun. Dalam 60 hari net sell-nya minus 30,29 triliun. Dalam 100 hari net sell-nya minus 27,35 triliun. Jadi memang tekanan asingnya masih jual. Cuman kalau kita 5 hari sudah net buy ya. Mudah-mudahan ya bottoming. Karena di sini juga bottoming. Dia naik. Jadi
mudah-mudahan dia turun dulu ke sini lah ya. Jadi yang di break nanti kita lihat di downchain-nya dia turun kemana. Jadi lihat downchain-nya turun kemana. Kemudian dia turun lagi ke 2722 ya, 720 dia turun lagi karena ini ada demand-nya. Demand-nya di mana? Di demand daily. Nggak ada, belum dibuat. VBP pengen cepat-cepat aja karena sahamnya banyak nih. Oh, tertahan dia, tertahan ada supply. Jadi nanti ini kalaupun naik ke atas, ini ada gap nggak ya? Ada gap kayaknya Bapak Ibu ya. Kalau ada gap besok turun nutup dulu lah. Ini ada demand zone di sini. Ada gap. Jadi kalau dia naik ini ada supply, Bapak Ibu ada supply. Oke, ini kita cek ada gap nggak? Kalau lagi hari candle berjalan kita pakai PWS Composite bisa kelihatan ada gap atau tidak. Pada repot-repot biar aja. Ada gap? Ya, ada gap. Ini tulisannya. Composite hari ini ada gap up ya, Bapak Ibu. Dan dia ada akumulasi hari ini. Walaupun netral. Itulah tadi volumenya di bawah rata jadi netral. Sekarang kita lanjutkan ini dulu lah ya. Kita mau lihat volatilitas saham-sahamnya gitu. Jadi biasanya penting juga kita untuk melihat kalau yang alert nih bagaimana korelasinya. Jadi pertanyaan pertama adalah PVM. Artinya Portfolio Volatility Map. Kita mau lihat mulai dari JPFA, spasi, PGO, spasi, IND, spasi, TLKM, spasi, ACES, spasi, ERA. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Nah, kita akan melihat dari 7 saham ini bagaimanakah volatilitas mereka menggunakan data 12 bulan. Ini datanya 12 bulan ya, Bapak Ibu. Sisi sini adalah daily average return, artinya return tiap hari. Terus secara sumber X-nya adalah daily. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya mereka ini volatilitasnya tidak jauh-jauh amat ya, tidak rentangnya tidak terlalu beda. Kita lihat JAFA. JAFA-nya udah tinggi ya. JAFA udah naik tinggi dalam 12 bulan. Telkom bottoming nih. Nah, ini PGO juga. Jadi Telkom sampai PGO ini menarik nih. Dia bottoming ini Bapak Ibu. Biasanya di fase-fase akumulasi dan sisa-sisanya mereka sudah dalam 12 bulan udah outperform terhadap composite. Composite ya sedikit lah. Ini udah mulai naik sedikit. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Nah, kita lihat korelasi. Portfolio correlated map. Biar, ini Bapak Ibu bisa tambahin dengan saham yang ada di portfolio Bapak Ibu. Ya maksimum 10 saya buat supaya tidak terlalu berat ya. Nah, ini dia kalau untuk saham-saham yang alert hari ini, Bapak Ibu, variatif ya. Misalnya Bapak Ibu ACES. ACES ini boleh membeli Telkom, boleh beli PGO, boleh beli Java. Ya, ini ACES ini semuanya masuk. Atau PGO. PGO ini boleh, kalau sudah punya ACES boleh beli, punya Aman boleh beli, punya ERA boleh beli, boleh punya Indika masih boleh, cuman Java. Java ini koreksinya agak tinggi, tapi koreksi terbalik. Kalau bisa jangan masuk Java ya. Ini negatif ini artinya kalau PGO turun, Java naik gitu, koreksinya terlalu tinggi. Enak nih Bapak Ibu, kalau punya saham dengan portofolio seperti ini, tinggal disortir saja. Dia banyak yang tidak berkorelasi, jadi portofolionya bagus. Ini saya ajarkan detail di kelas ya. Ada tutorialnya juga bisa nonton. Oke, tadi kita lihat mau bahas PGO ya. PGO atau apa tadi yang bottoming? PGO Telkom ya, PGO dulu lah ya. Kita cek PGO ini Pertamina, jadi Pertamina Geothermal, Green Energy. Menariknya Donald Trump malah tidak percaya dengan global warming ya. Nggak tahu nih dari sisi itu ada dihubung-hubungkan cocokmologi atau tidak. Tapi dari Wyckoff-nya mungkin sesuatu ya, Bapak. Mungkin dia the best time for buying. Kita cek dengan alert PGO. Ada nggak? Oh, bulan 12 sudah ada, Bapak Ibu. Bolehlah. Ini sebenarnya sudah ada riak-riaknya nih bulan 12, Bapak Ibu. Bulan 11 malah freshnya. Jadi kalau kita mau lihat, dia dalam senyap sudah ada alert ya. Sudah ada fresh, baru sekarang ada lagi. Oke, kita lihat. Kita lihat dari chart. Pokoknya kalau kita lihat, ini tidak ada lebih dari 1 bulan. Ya, sebulan sedikit bolehlah ya. Jadi mungkin dia fresh atau memang dia tidak fresh karena fase akumulasi mungkin. Kita cek dengan, setelah itu Bapak Ibu ketik Speedo. Jadi ikutin saja. Kita cek Speedonya. Ini untuk daily week. Salah. Speedo PGO. Lupa sahamnya. Oh, ekstrim. Kalau dia sudah ekstrim, rawan besok profit taking Bapak Ibu ya. Karena sudah terlalu greedy. Ya teori begitu. Harus rilis dulu. Lihat weekly-nya. Speedo PGO. Tapi validnya hari Jumat ini ya. Kalau masih grid dia, masih bisa bergerak. Tapi cuman karena dia weekly belum lengkap ya belum valid sebenarnya.
Kita lihat dengan star PGO, rotasi saham. PGO tanpa basa-basi langsung melesat ya. Tadi kita masih melihat dia habis panik terbelah hope, mid langsung melesat dia ke apa nih? Langsung ke grid karena saking kuatnya. Weekly-nya gimana? W star PGO. Weekly juga W star ini validnya nanti W star PGO. Oh, belum ada dia. Oke, ini nanti saya perbaiki. Kayaknya perlu sesuatu nih Bapak Ibu, perlu tweaking ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa perbaiki nih. Ini karena PGO-nya harusnya sudah bisa ya. Oke. Itu dia. Kita lihat dulu ke monthly-nya. VPA monthly PGO. Iya, dia belum cukup datanya nih Bapak Ibu ya. Nggak tahu, mungkin sudah lah ya. Setahun weekly-nya, karena weekly kan butuh datanya lebih panjang. Jadi ini Bapak Ibu, ya, ini kalau dari monthly ya, ini dia coba retrace. Ini disebut dengan fase akumulasi. Ini zona akumulasinya, ini demand zone. Dia naik, dia akan turun dulu ke demand zone untuk naik ya. Oke, kita lihat. Dari mana tahu ini demand zone? Bapak Ibu pakai chart VBP monthly PGO. Kita lihat. VBP monthly PGO ya udah. Ini dia. Dimension yang dites ini. Ini dia. Waktu saat naik dia dimension ya, sekarang masih dimension. Ini kalau ditarik, maka dia dites oleh dua candle monthly ini. Jadi sudah monthly, sekarang sudah break, cuman kita tunggu nih. Volumenya masih bisa berubah. Nanti akan tertahan sedikit di sini. Karena ini supply. Jadi kan monthly kuat, jadi dia ini adalah low, ini adalah high. Ini sekarang dia membentuk high low. Nanti mudah-mudahan dia bisa break ke atas higher high. Cuman ceritanya kan akan panjang sedikit lah. Karena ini yang di 1300, 1400 sampai 1200 ini orang nyangkut ya. Dia minus posisinya. Oke, banyak juga yang nyangkut nih Bapak Ibu. Alertnya sudah sejak bulan 12 dia Bapak Ibu ya. Kita balik dulu ke VPA lagi. VPA weekly PGO. Kita lihat volume price-nya. Tapi tentu volumenya belum valid ya. Oke, jadi Bapak Ibu, dia setelah IPO-nya, dia bottoming dulu. Low, high, hello, high, high. Sekarang dia bentuk high low ya. Jadi memang pattern-nya di sini panjang ini. Juli, setahun setengah dia redistribusi. Apakah ini siklus kecil? Ya, tapi menurut saya dia ini wake off-nya belum terbentuk ya. Belum terbentuk wake off. Belum terbentuk. Jadi mungkin dia bisa naik lagi. Salah satu PGO beberapa saham itu yang belum wake off-nya terbentuk. Jadi masih ini karena kita punya demand zone, dia ngetes demand zone-nya. Baru dilawan ke atas ya. Oke. Sinyalnya weekly-nya effort to rise bullish sign. Jadi ada sinyalnya, ini ada bulatan di tengah. Volume high, volumenya tinggi, wide dan high. Jadi besok dia bisa jadi di daily ya nanti Bapak Ibu, di daily. Nah, ini kalau lihat weekly-nya volumenya sudah naik lumayan. Jadi dari kemarin-kemarin weekly-nya, jadi Bapak Ibu ini patut dicurigai. Kalau kita pakai ini kan dia turun nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan, 6 bulan sebelumnya, dia downtrend kan ke bawah. Ini up. Itu disebut dengan convergen. Dari situ indikasi memang terjadi akumulasi. Dia mau bottoming, sedang berjalannya. Di sini kita ada sinyal sesuatu, saya lupa nih apa sinyalnya. Nah, kita turun ke daily, VPA PGO. Nah, PGO di daily-nya baru kita masuk entry-nya. Jadi, ini adalah distribusi, ini marking down ya, Bapak Ibu. Marking down, ya. Ini adalah selling climax. Jadi, apakah saya sudah masuk? Seperti saya sudah. Ini ada alert ya, nggak ada bulan Desember. Ini adalah selling climax. Ini adalah namanya sinyal stopping volume. Selling climax, auto rally. Maka setelah selling climax auto rally, dia akan turun memberikan secondary test. Dia harus tes dulu. Secondary test, dia tidak ambil bawah ini, tertahan. Kan sudah terbentuk ya selling climax. Ini ada disebut dengan change of character. Fase B-nya kecil saja. Biasa ini kalau di daily, baru dia break Bapak Ibu. Kalau besok, jadi Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini adalah weekly kalau nggak salah. Ini adalah daily. Dia bisa turun ke sini. 1 poin, dia turun ke sini 1 poin. Nanti kita lihat demand-nya di mana ya. Artinya nih kalau Bapak Ibu punya, besok jaga atas 1 lot saja biasanya. Takutnya kalau 100 lot
Dia naik, turun ke bawah jadi minus ya. Satu lot aja supaya ada petanda. Di sini mungkin 2 lot, ini mungkin 4 lot, ini mungkin 8 lot. Ya gitulah ya, diatur-atur piramida. Atau sini 2 lot, ini adalah 6 lot, ini adalah 15 lot misalnya. Ini adalah 30 lot misalnya gitu. Bebas-bebas aja. Jadi kita tetap harus jaga atas, jaga bawah. Kenapa? Kalau nggak dijaga atas, dia nanti naik tinggi kita FOMO ya. Karena di sini ada selling terkandak, ini selling climax lah. Dia main di weekly. Ini Bapak Ibu lihat ya, dia turun di sinilah selling climax auto rally. Ini adalah ciri-cirinya dia naik ke atas. Kalau lihat dari sini memang ada akumulasi. Tadi di weekly kelihatan, sekarang dia sudah crossing. Dia sinyalnya belum buying climax karena memang posisinya adalah diakumulasi. Sudah ada sinyal dulu buying climax. Ini harusnya udah ada alert bulan Desember. Ya, dia selling climax auto rally second. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada rezeki kita bisa bahas ini di kelas Wyckoff structure ya. Jadi memang pola-pola begini variatif banyak sekali. Cuman kalau kita lihat price for volume, cuman dia volumenya churn ya, nggak apa-apa nih. Sebenarnya ini ada churn. Jadi besok kalau koreksi adalah wajar karena dia harus, kalaupun dia tidak bukan karena dia ekstrim, maka dia biasanya memberikan second chance to buy ya. Jadi, ini ya mungkin akumulasi main time frame lebih kecil. Kita lihat dengan VBP weekly PGO. Demand zone-nya di mana? Di weekly-nya kita lihat demand zone. Demand zone-nya nggak kelihatan ya. Demand zone di weekly-nya ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita tarik dia berada di zona ini, dia yang membuat dia rebound. Selling climax outer rally ya. Kalau di weekly di atas ini hati-hati ada supply. Jadi kalau mau main fast, Bapak Ibu mau main cepat ya, beli ini menjadi target. Ya, jadi mungkin dia atau besok dia bisa lari kencang tertahan di sini. Karena ini sentimeter kanan. Saya kan nggak tahu apakah besok dia mau naik ke atas dulu atau turun dulu menaik ke atas gitu. Ya plannya kan pilihannya dia naik ke atas atau dia turun, kan cuma itu aja pilihannya. Nah ini ada supply zone, fakta ya Bapak Ibu, logic ya ini karena orang yang beli di sini adalah supply zone. Kenapa? Mereka minus nih. Jadi kalau sempat naik mereka akan exit dulu. Nah sebelum mereka exit kita exit dulu, sebagian boleh jual 25%. Karena targetnya kalau buat trading plan jual di sini 50%. Ya yang high ini karena dia masih Wyckoff-nya belum terbentuk kalau dari saya lihatnya ya. Nah kita lihat daily untuk entry ya, VBP PGO. Kalau pakai Wyckoff itu enak ya Bapak Ibu. Kita lihat ini sudah ekstrim tadi speedometer, harus dia koreksi. Koreksinya kemana? Ini Bapak lihat ini ada demand zone, ini ada juga demand zone. Jadi ini Bapak Ibu tarik ya, kira-kira ini berapa? Nah sekitar 1000 di sini. Nah, dia akan turun ke sini dulu nih, ngambil demand. Jadi kita bisa buy yang di break tadi, yang tadi di Doncian yang di break, itu bisa mulai pasang di sana untuk buy on weakness. Tapi jaga atas ya, sekali lagi, ini bagi 3 juga bisa. Ini satu lot, ini satu lot, 2 lot, 4 lot, gitu. Begitu masuk ke dalam sini kita lotnya banyak boleh ya, karena biasanya kalau sudah ekstrim dia harus turun. Bisa dia naik ke atas, baru turun gitu, karena dia mengejar supply. Ya. Oke, ini supply-nya ada. Dia harus tembus. Kalau dia tembus berarti main di weekly. Kita lihat gap-gapnya tidak ada. Itulah. Jadi jaga atas, jaga bawah supaya dapat barang. Kalau Bapak Ibu pasang order breakout, pasti dapat itu. Mau ke atas dapat, bawah dapat. Biasanya saya seperti itu. Cuman lot sizing-nya aja. Dengan manajemen. Kita lihat evol. Evol PGO. Wah, jadi kalau stop loss di mana? Ini kan di break nih Bapak Ibu. Di antara break ini ada swing low di sini atau di bawah ini ya. Karena ini juga di break. Jadi ini konservatif, ini agresif. Agresif di bawah power back dia, kita lihat yang di break swing low. Di bawah swing low ini. Jadi begitu cara menentukan di mana stop loss, kita lihat power box, ini disebut dengan power box ya. Jadi ada bukunya ini power box. Sekarang kita lihat dengan wave PGO. Kayaknya belum nih wave-nya ya. Oh, sudah. Wave-nya sudah terjadi perubahan trennya. High, low, lower low, low, high. Di sini terjadi perubahan tren. Lihat di sini. Hari ini dia perubahan tren. Tentu dia akan pullback dulu. Hari ini dia hajar kanan 20,76 juta lot. Nilainya 21 miliar ya. Hajar kanan. Orang-orang di PGO hari ini mudah-mudahan yang sudah pegang barang profitnya. Kalau belum pegang, jaga atas, jaga bawah. Usahakan di atas tuh satu lot saja ya kalau buat paling rendah.
Kalau mau 10 lot berarti nanti kalau turun harus ini. Tergantung jumlah ininya lah ya, money manajemennya. Sekarang kita akan cek dengan DOM PGO. Kita lihat dominasi rasik asingnya. Hari ini walaupun dia naik setinggi itu, kalau kita duga adalah lokal ya Bapak Ibu, share asingnya cuma 10,4% dan tidak terlalu banyak perubahan dari sebelum-sebelumnya, sementara lokal sekitar 89 sampai 90-an persen. Itu dia dominan ratio, saya duga asingnya tidak dominan. Untuk itu kita validasi dengan chart foreign flow, PIF PGO. Berikut ini chart foreign flow untuk PGO ya, Pertamina Geothermal Bapak Ibu, nih asingnya besar masuk. Ya bolehlah volatilitasnya memang ada korelasi dengan asing, tapi tinggi volatilitasnya. Nah hari ini asingnya net buy 9,2 miliar, dalam 5 hari ada 11 miliar asingnya net buy, dalam 20 hari net buy-nya 12,40. Nah, dalam 60 hari ternyata ada net sell-nya tersisa minus 68,71. Dalam 1 hari net sell-nya sedikit turun menjadi minus 51,85 miliar. Jadi memang asingnya volatilitasnya tinggi, apalagi dari Desember pertengahan asingnya nggak ada masuk apa-apa nih ya Bapak Ibu. Kecil saja. Itu dia foreign flow-nya, kita cek dengan tren PGO. Kita lihat trennya. Trennya ini, kalau kita lihat financial ratio dulu, dia Q4-nya nggak tahu nih, udah ada Q full year-nya atau belum ya. Tapi dia overvalue, trennya sudah up. Dari mana? Ini warna hijau, dia golden cross sudah up nih Bapak Ibu ya. Dia Bapak Ibu bisa pasang di sini nih, yang di break nih ya. Dia jaga atas, dia jaga bawah. Kena beli, turun ke sini beli, turun ke sini. Jadi level-level 1000 sekian, 1005, 95, 945. Ini posisi-posisi untuk membeli, kita pasang order beli. Oke, nanti kalau ke atas ya dia akan tertahan oleh zona supply ini atau resistennya. Kita lihat dengan PWS PGO. Volumenya oke, besar. Ini istilahnya adalah price discount everything, volume validate. Faktanya harganya naik maupun apapun beritanya, harga naik di PGO. Oke, chart terakhir PWS, Pitu Walusiwa, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada buy 1, trennya down ya. Buy-nya 1. Nah, di sini penting bahwa volumenya sangat tinggi, spread-nya tinggi, close-nya high dan dia sudah terjadi akumulasi. Buying prosesnya besar sekali ya. Ada sinyal buy dan dia sudah ada dari kemarin waktu dia buying selling climax, auto rally, secondary test, dari perjalanan akumulasi sudah ada ini munculnya Bapak Ibu. Jadi kalau dia jaga atas jaga bawah lah ini. Karena fase akumulasinya sudah berjalan, sudah the best time for buying Bapak Ibu. Besok dia akan opening di tengah ini, itu posisi untuk buy ya. Tapi kita tunggu aja di bawah. Jaga atas jaga bawah ya, begitu. Kalau hajar kanan takutnya besok hajar kanan full load nyangkut pula gitu ya. Mental nggak kuat. Jangan menurut saya. Kita harus jaga atas jaga bawah, sabar saja. Kalau jaga atas terus terbang ya dapatnya 1 lot. Terserah mau 2 lot apa, pokoknya kita harus jaga atas jaga bawah, money management pakai piramida supaya risknya kecil. Tapi ini bottoming ini Bapak, dia mantul di monthly demand. Oke, kita cek saham lainnya biar cepat ya Bapak Ibu, kita analisa singkat saja nanti Bapak Ibu. Mungkin saja saya bahas ini besok Indika atau Jakfa atau AMN yang terbang. Tapi saya bahas PGO malah turun besok. Memang kita prediksi PGO akan turun karena dia sudah ekstrim. Kita lihat Jakfa, alert JPFA. Java juga ini sepertinya sudah ada alertnya nih Bapak Ibu. Kemarin tanggal 17 sudah keluar, sekarang keluar lagi. Kita cek dengan Speedo JPFA. Kita cek speedometernya, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star JPFA. Star-nya meliuk-liuk dia di zona hope di saat kompositnya menguat ya. Java berada di zona hope, sementara sektornya malah panik ini. Kita cek dengan VPA JPFA. Volume price-nya, uptrust bar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di tutorial sign of weakness, ya SOW, ada namanya uptrust bar. Uptrust bar harus divalidasi dengan candle merah. Kalau besok ada candle merah, valid lah. Ini kan marking up, ini distribusi berarti. Dia siap-siap, kalau dia close di sini disebut dengan the best time for selling. Tapi sinyal utamanya adalah uptrust bar. Uptrust bar ini kalau di bawah kita menemukan spring. Kalau ada spring kita confident. Nah, ini ada uptrust nih faktanya ya. Untuk daily dia ada uptrust bar, volumenya valid.
Jadi sinyal alert robotnya itu dia tidak tahu kalau akan ada afters bar di pre-closing, supply-nya akan masuk. Itulah ya kelemahan machine learning. Kalau kita pakai data intraday, tapi pakai end of day, dia sudah valid, ya tidak berubah lagi. Nah, ini ada afters bar. Kalau yang nggak paham, nonton tutorialnya. Jadi ada yang banyak nanya, di sini ada tutorial. Sampai saya harus tunjukkan kemarin tuh tutorial. Ya, Bapak Ibu, di kelas nanti kita belajar detail. Ini ada namanya sign of weakness. Di sini ada namanya afters bar. Oke, Java sekarang kita lihat foreign flow, PIF, JPFA. Berikut ini chart foreign flow untuk Java. Bapak Ibu bisa lihat sebelumnya Juni, Juli asingnya akumulasi, mulai landai akumulasinya September, Oktober, November. Awal mulai distribusi sampai hari ini. Hari ini dia asingnya net sell minus 18,64 miliar. Dalam 5 hari ada tercatat net sell minus 3,61 miliar. Dan beberapa hari net sell-nya membesar menjadi minus 64,56 miliar dalam 60 hari. Tambah besar minus 131,54 miliar asingnya net sell. Dan sehari ada minus 58,05. Jadi kalau kita lihat sampai sehari belakangan atau 5 bulan asingnya masih tersisa net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita cek yang lainnya. Setelah Java sudah Indica, alert. Kita cek. Nanti Bapak Ibu kalau Indica ini silakan analisa detailnya urutannya seperti PGO ya. Dia juga luar biasa nih, lebih bulan Januari sudah alert berkali-kali, sudah tidak fresh ini harusnya ya. Kita cek dengan Speedo INDY. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star INDY. Nanti lanjutin sendiri ya. Indica, dia ada perlawanan. Jadi begini, di saat komposnya menguat 1%, dia menguatnya, memang ada penguatan. Berarti ini outperform sedikit karena dia berada di zona grid. Harus cek weekly-nya ya Bapak Ibu, dan validasinya nanti tunggu hari Jumat kalau weekly-nya, star rotation-nya. Kita cek dengan VPA INDY. Price volume untuk daily saham Indica. Iya, dia tidak ada sinyal Bapak Ibu ya. Coba dia sebelum naik, coba break. Mainnya di weekly nih, tapi ini volume ada perubahan. Ada sesuatu nih dengan perubahan di sini, tapi sepertinya main di weekly. Jadi Bapak Ibu sama patternnya. Ini ada turun, ya ini trennya turun lah ya. Tapi ini naik nih, akumulasi, makin naik tinggi. Dia mainnya di weekly nih, VPA weekly IND. Kan daily kan nggak kelihatan. Kita lihat. Kan bener kan? Dia mainnya di weekly, marking down, akumulasi, ada semacam spring di weekly, mainnya panjang ya Bapak Ibu. Ini Januari 2004, udah setahun nih fasenya nih. Ya, ini the best time for buying, second chance to buy. Mudah-mudahan dia break 1825, maka patternnya dia mungkin akan bisa ke 3008. Karena kan down, akumulasi. Jadi kalau trading pakai week off itu harus sabar. Dia akumulasi itu bisa 2 tahun, bisa 1 tahun gitu. Orang kalau nggak sabar ya nggak bisa baca market ya susah lah Bapak Ibu. Ambilnya 5% profit kabur gitu. Oke. Kalau salah kita bahas itu ya. Bahas itu nanti di kelas volume kelas advance saja, volume price analysis. Takutnya ada yang tersinggung pula nanti salah tangkap, maksudnya ilmunya belum disampaikan. Berikut ini chart frame flow untuk Indica. Bapak Ibu bisa lihat Indica cenderung turun dia. Sempat ada kenaikan sedikit tapi cenderung turun hari ini juga dia net sell sebesar minus 5,54 miliar. Dalam 5 hari ada minus 8,8 miliar asingnya net sell dan 20 hari minus 5,37 miliar. Dalam 60 hari minus 10,33 miliar net sell, dalam 1 hari ada minus 37,73 net sell Bapak Ibu. Jadi ya sempat dia melawan, dia turun lagi, tapi kalau kita harusnya melihatnya dia mainnya di weekly nih. Ya, jadi kalau pergolakan daily ya santai saja kalau kita trading ya. Oke. Berikutnya setelah foreign flow apalagi? Silakan lanjutkan ya, tapi clue-nya adalah mainnya di weekly. Telkom ini luar biasa net foreign flow-nya. Kita cek dulu dengan alert Telkom. Kayaknya sudah ini karena dia sudah bottoming. Senyap dia Telkom nih. Alertnya kemarin saya sudah intai dan sudah intai dia enggak, di mana ya? Ledakan follow atau mana? Telkom. Udah bottoming aja. Jadi ini boleh dikatakan fresh di Bapak Ibu, tren baru. Kita cek dengan Speedo TLKM. Yang alert tuh BBRI. Aduh.
Telkom ini udah belum ya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oh, bagus, berarti kita dengan star TLKM. Kita lihat rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat hari ini. Telkom yang sebelumnya melemah dan daily, hari ini dia menguat relatif terhadap komposit, walaupun kompositnya naik 1, jadi dia lumayan lah ini Telkom ini Bapak Ibu. Volumenya juga signifikan. Kita lihat, Bapak Ibu harus lihat weekly-nya ya, karena dia mungkin bermain di weekly. Soalnya kalau saya bikin di sini nanti takutnya waktunya. Dia main di weekly nih. Banyak gap, nutup gap nih, ada gap ya, pokoknya nutup gap. Nggak apa-apa lah, kita lihat VPA weekly TLKM. Takut lah, VPA weekly TLKM. Jadi saham-saham kalau kita lihat daily-nya kadang nggak paham, dia main di weekly. Ini kalau weekly-nya dia marking down ya Bapak Ibu. Marking down-nya ada gap-gap. Ini selling climax, auto secondary. Dia masih di weekly-nya. Masih panjang. Telkom masih panjang Bapak Ibu ya. Jadi ini ada double bottom. Nanti kalau beruntung kita weekly-nya ngasih spring. Kalau dia ngasih spring di bawah 2500 langsung naik, itulah petaninya sudah jalan. Sekarang dia masih marking up, ini masih akumulasi, ini masih pendek nih. Bisa setahun lagi mungkin dia baru bergerak. Jadi Bapak Ibu, kalau main di weekly memang harus sabar. Tapi naiknya tinggi, bisa ke 5.000, bisa ke 4.000 ya. Atau inilah target terdekatnya nih 4.200 kalau main di weekly. Kalau di daily kan nggak kelihatan ya. Ya nggak kelihatan. Sekarang kita cek dengan foreign flow PIF TLKM. Berikut ini ada chart foreign flow untuk TLKM. Kalau nggak salah dia termasuk yang top ya. Kalau kita lihat di sini, ya asingnya juga berpengaruh besar terhadap Telkom. Dia akumulasi sahamnya naik. Di sini mulai pertengahan atau akhir Oktober, asingnya distribusi kuat sekali sampai ada gap. Dia turun. Nah, di awal Januari sebenarnya sudah ada nih akumulasi asing. Ya, kita lihat hari ini asingnya cukup besar, masuknya 152,8 miliar net buy dan 50 ada 236,17 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari 458,59 miliar net buy. Tapi dalam 60 hari ada sisa net sell minus 935,21 miliar. Net sell ini mulai besar nih, mulai yang saya sebut mulai pertengahan Oktober. Lalu dalam 100 hari kalau kita kumulatifkan net buy-nya tersisa 64,3 miliar. Jadi asingnya mulai naik Bapak Ibu. Di sini ada golden cross nih Bapak Ibu, kelihatannya asingnya. Oke, mudah-mudahan asing akumulasi, tapi kalau saya lagi lihat Telkom ini mainnya di weekly dan masih panjang. Springnya, mudah-mudahan ada spring. Kalau ada spring bagus, tapi kan tidak wajib ada spring. Terlanjutin. Ini ada banyak nih. Aman. Alert AMMN. Aman ini ya hampir 1 bulan lebih sedikit. Mau dibilang fresh juga boleh, kita baca dulu. Speedo AMMN. Aman ini grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Ini yang lagi kasus kemarin ya, dari asingnya tiba-tiba backdoor atau gimana lah ya. Dia katanya warisan, saya nggak tahu itu, lupa. Kita cek dengan Star AMMN. Rotasi sahamnya dia berada di zona panik. Kalau besok menguat lagi ke kanan, maka kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope ya. Mudah-mudahan ini ada penguatan. Dia tetap menguat walaupun kompositnya menguat 1%. Berarti outperform dia. Kita cek dengan VPA AMMN. Wah, ini menarik juga karena dia bottoming juga ini ya Bapak Ibu. Ini selling climax ini masih panjang. Dia ada double bottom. Lihat weekly-nya lagi-lagi ya. VPA. Jadi besok kalau yang terbang bisa Telkom, bisa Aman, VPA weekly AMM. Kita mau lihat. Kalau terbentuknya di weekly bisa pasti panjang. Oh, tidak nih. Oh, ini berbahaya. Untung kita lihat weekly ini marking up. Ini mulai distribusi. Yang punya hati-hati jangan sampai close di 802. Untung lihat time frame weekly. Kalau nggak kena jebak nih. Jangan lupa ya Bapak Ibu, lakukan analisa sedetail tadi PGO, lihat monthly-nya, lihat weekly, maka ketahuan. Kalau lihat daily, ya seolah-olah dia distribusi, tapi stop loss-nya hati-hati. Jangan sampai close dia 80825, dia bisa distribusi nih. Jangan terjebak ya. Ya masih sideways sedikit. Kalau udah close, makanya stop loss-nya harus rapat. Kalau baru masuk,
0.8025 close di bawahnya exit, karena itu mainnya weekly distribusi. Kita cek dengan foreign flow AMMN, dia senyap ini distribusi nih. Berikut ini chart foreign flow untuk Aman Mineral Internasional, dia sedang ya asingnya nggak respon. Kalau kita dari angka ya besar ya Bapak Ibu dibandingkan yang lain-lainnya tadi saham-saham kecil-kecil itu. Ya hari ini net buy. Jadi kalau mau jaga bawah nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Asal stop loss tadi 2 tick di bawah 8025 mungkin berapa ya? 7975 ya. Pokoknya 2 tick di bawah inilah. Jadi kalau jaga atas satu lot turun ke 8475 beli satu lot, beli 8325 beli satu lot, 8050 beli satu lot. Dua lot ya. Satu lot, dua lot, tiga lot misal, atau jika atas satu lot, ini dua lot, ini 4 lot. Pokoknya piramida aja. Stop loss yang sudah kelihatan. Aces, alert Aces. Alert Aces ini kan ganti nama ya, Arko kalau nggak salah. Sementara saham Arko sudah ada tuh. Ini sebenarnya alertnya freshnya bulan tanggal 10 Desember nih. Kita cek dengan Speedo Aces. Grid demand-nya lebih besar pada supply, berarti kita cek dengan Star Aces. Star Aces. Rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit yang bergerak naik 1%, dia juga bergerak menguat Bapak Ibu ke arah sana. Sikikalnya melemah ya, sektor sikliknya. Ini dia mulai ada penguatan, tapi mungkin langsung saja ini, dia nggak lihat basa-basi bawah lagi. Harus lihat weekly-nya karena volatilitasnya tinggi itu. Star Aces, mau lihat dulu lah. Walaupun weekly-nya validnya besok ya, hari Jumat. Oh, dia masih melemah weekly-nya. Ini mungkin bottoming juga. Kita lihat dengan VPA, Aces. Oh, siklusnya ya. Ini wake up siklus kecil ya Bapak Ibu. Marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Ini nanti cek weekly-nya. Low, high, high, low, higher, high. Jadi dia kalau pullback, mudah-mudahan bentuk high low naik ke atas higher high. Lihat foreign flow untuk Aces. Nah, ini menarik Acesnya nih Bapak dan Ibu. Berikutnya chart foreign flow untuk Aces. Dia agak mengikuti sahamnya, bottomingnya lebih leading. Ya, di sini kita lihat Golden Cross. Dia naik ke atas, jadi dalam sejak awal Januari dia sudah terjadi akumulasi. Hari ini asingnya net buy 10,29 miliar, dalam 5 hari tercatat 29,41 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari net buy 41,06 miliar, tapi dalam 60 hari tercatat 129 miliar asingnya net sell, dalam 100 hari ada minus 24,37 miliar asingnya net sell. Itu dia Bapak Ibu, saya akan analisa detail ya. Kita cek terakhir era kalau nggak salah ini. Ya bisa saja besok eranya bergerak naik ya, karena saham-saham yang detik-detik terakhir nih. Era fresh ya, jadi terakhir bulan 10, bulan 11 tidak ada, 12 tidak ada, dan 1 Januari ada. Ini fresh nih eranya nih Bapak Ibu. Kalau beli kita jangan full power, jaga atas jaga bawah, jangan full power aja kalau masih fresh. Kita baca dulu ya. Kita cek Speedo era. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star era. Kita cek rotasi sahamnya. Berbalik dia. Cukup kuat nih. Outperform, composite, menguat 1%. Dia menguat, langsung berbalik ya. Kalau berbalik ke sana, maka ikut siklus lagi. Cek daily-nya nanti, weekly-nya ya. Kita lihat VPA Aces. Salah. VPA era. Untuk era, iya siklusnya sama ya Bapak Ibu. Ini rapi malah. High, low, ini adalah marking up, tentu distribusi, head and shoulder. The best time for buying, the best time for selling, second chance to sell, dia turun. Sekarang dia nge-spring weekly-nya di weekly ya, dia cucuk. Low, high, high, low, high, high. Untuk ini low, ini high, high, low, higher, high. Volumenya besar, sinyalnya authorized bullish sign, bagus. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, upper side. Trennya immediate trennya dalam 5 hari sudah up.
VPA weekly era, kita lihat dulu karena nggak bisa kalau nggak lihat weekly-nya, takut dijebak. Oh ya bolehlah. Ya, ada semacam spring delay minggu lalu dia sekarang naik ke atas. Jadi slow dia mainnya Bapak Ibu. Bottoming-nya di sini mudah-mudahan penentuannya dia harus close di atas ini. Maka bottoming-nya benar di sini. Jadi setahun lah ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau lihat main weekly kita harus sabar. Jadi ini volumenya gimana? Ya, boleh bagus volumenya, tinggal kita yakinkan bagaimana cara untuk mendapatkan saham ini. Karena volatilitasnya tinggi untuk daily candle daily, ekor atas, ekor bawah ini cukup tinggi ya. Coba pakai Jet era. Kita mau cari haki nasinya. Allah. Ya, ada sinyal buy di sini ya, Bapak Ibu udah perubahan warna. Perubahan warnanya bagus ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dia berubah langsung jadi biru. Kita cek dengan PWS era. Saya mau cek haki nasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Iya, ada perubahan sedikit ya. Saya cek dengan foreign flow era. Berikut ini chart foreign flow untuk era. Era ini mau sahamnya bergerak naik turun siklusnya akumulasi asing masih terus Bapak Ibu. Lihat ini masih terus. Sempat sedikit golden cross, hari ini dia masuk lagi. Hari ini dia net buy 2,81 miliar. Dalam 5 hari tercatat 7,14 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari 2,83 miliar asing net buy. Dalam 60 hari ada 68,91 miliar net buy. Dalam 100 hari 113,24 miliar. Walaupun nilainya segini, tapi faktanya asingnya dari hari ini sampai esok hari asingnya makin besar ya, stabil. Oke, itu dia Bapak Ibu after market close untuk malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, share and like. Silakan akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Insya Allah kita akan bertemu di analisa lainnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat workshop volume price analysis bisa menghubungi saya. Nanti join ke Telegram channel dulu atau ya saya tambahlah linknya di bawah itu kalau bila perlu ya. Itu saja. Jangan lupa practice make perfect, lakukan analisa sendiri, belajar Bapak Ibu bisa membaca market, tutorialnya ditonton supaya paham volume price analysis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.